Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama beberapa hal yang menurut saya sangat praktis yang bisa kita ingat dengan sangat mudah dalam proses editing eh, naskah yang sudah kita buat di dalam eh, sebuah file di Microsoft Word. Misalnya sekarang saya ini tambahan saja ya. Saya tulis misalnya ren 3,4. Oke. Ini formula ini hanya tambahan saja ya, tidak perlu diingat juga tidak apa-apa karena ini formula ini untuk memunculkan kalimat atau teks yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word untuk dipakai untuk keperluan apa saja, salah satunya untuk uh, membuat tutorial-tutorial seperti itu ya. Saya enter maka muncul seperti ini. 3,4 tadi maksudnya 3 paragraf dan masing-masing paragraf terdiri dari 4 kalimat. Oke ya. Nah, saya lanjut. Sekarang misalnya kita akan menghapus. Kalau menghapus biasanya kan kita teks mana yang mau kita hapus kita blok misalnya begini. Pakai mouse bisa, pakai tombol shift dengan tanda panah juga bisa. Seperti itu ya. Misalnya kita menghapus yang ini, terus kita bisa tekan tombol delete pada keyboard atau kita tekan tombol backspace pada keyboard atau tekan Ctrl dan huruf X. Nah, gitu. Tekan tombol Ctrl dan huruf X itu untuk menghapus. Oke, menghapus atau memotong seperti itu. Nah, kalau yang sudah tadi kita sudah hapus, misalnya gini. Saya mau hapus yang paragraf kedua. Ctrl X. Nah, paragraf kedua hilang. Kalau saya mau munculkan kembali berarti pakai Ctrl V. Ya, paste untuk kembalikan. Saya pikir untuk teman-teman yang sudah sangat familiar dengan ini merasa bahwa ini hal yang sangat mudah. Tapi video ini saya buatkan karena ada subscriber yang benar-benar ingin belajar dari nol tentang Microsoft Word. Makanya saya buatkan video ini. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang sudah mahir, tidak usah lagi melihat video ini. Lihat saja video-video yang lain. Oke. Nah, saya kembali. Jadi kalau tadi saya hapus menggunakan Ctrl X, kalau saya kembalikan Ctrl V. Seperti itu ya. Itu untuk paste. Kemudian kalau mau di copy, misalnya ketiga paragraf ini saya mau copy, saya blok semuanya, saya Ctrl C, lalu pindahkan ke tempat yang dituju, lalu Ctrl V. Maka apa yang saya copy sudah masuk di clipboard dan akan dikembalikan menggunakan Ctrl V atau paste. Gitu ya. Nah, kemudian ada kontrol, ini saya hapus dulu. Kemudian ada kontrol set, kontrol set itu untuk undo. Misalnya gini, saya ketik kata saya, kemudian kalau misalnya saya hapus atau saya tidak usah hapus, saya tekan kontrol set, maka apa yang saya buat terakhir itu akan dikembalikan. Jadi yang sebelumnya tadi tidak ada kata saya, tapi setelah saya ketik kata saya mau kembalikan, saya pakai itu, control set, seperti itu ya. Jadi misalnya saya tekan control set sekali lagi, maka yang muncul yang apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, gitu, akan muncul lagi seperti ini. Karena tadi kan saya sudah copy lalu saya hapus kan 3 paragraf ini, maka kalau saya tekan control set dia akan kembali lagi seperti itu ya. Kemudian Ctrl Y, misalnya kalau saya ketik saya spasi lalu saya tekan Ctrl Y satu kali, saya ketik saya, kemudian Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y. Sebanyak Ctrl Y yang saya tekan, maka apa yang saya buat terakhir itu akan muncul, gitu. Atau istilah di sininya di apa namanya Microsoft itu disebut redo atau melakukan kembali apa yang sudah kita buat terakhir, gitu ya. Seperti itu kontrol kontrol Y. Nah, ini paling sering saya gunakan kalau misalnya saya mengetik naskah karena sangat bermanfaat, sangat cepat tanpa harus kita pakai menu-menu yang ada di sini nih. Tidak terlalu efisien. Mending
kita ingat saja, Ctrl X itu untuk cut, Ctrl C itu untuk copy, Ctrl V itu untuk paste, Ctrl Z itu untuk undo atau kembalikan, kemudian Ctrl Y yang barusan ini untuk redo atau melakukan sesuatu yang sudah kita buat terakhir. Oke, ini saya hapus. Nah, kemudian ada lagi Ctrl F. Ctrl F itu digunakan untuk mencari teks tertentu atau kalimat tertentu atau sesuatu yang kita mau temukan dalam satu naskah. Ini kebetulan hanya 3 paragraf, tapi kalau misalnya 100 paragraf atau mungkin 100 lembar, terus kita mau cari kata tertentu, nah itu sangat sulit. Sudah ada fasilitasnya di MS Word ini. Kita tekan Ctrl dan huruf F pada keyboard, maka kita masuk di ini, navigasi. Nah, kita tinggal cari, misalnya saya pengen cari kata to, maka yang muncul di sini semua kata to itu akan di-set, akan disorot atau akan ditandai oleh Microsoft Word secara otomatis, seperti itu ya. Semua kata to yang ada di dalam dokumen kita, entah itu 100 halaman, berarti semua kata to yang ada di 100 halaman itu akan ditandai seperti ini. Oke. Nah, yang berikutnya, misalnya kita semua kata to tadi ingin kita ubah menjadi for misalnya, sangat mudah. Kita tekan tombol Ctrl dan huruf H, ya, Ctrl dan huruf H. Lalu, misalnya di sini kata to sudah kita masukkan atau apa, misalnya kata apa ya, yang you misalnya, kata you, saya ingin ubah semuanya dengan kata Anda misalnya. Lalu saya replace all, maka semua kata you yang ada di dalam sini sudah diganti dengan ini, dengan Anda. Ini Anda. Ini ada R karena harusnya your, kan? Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau saya kembalikan, tinggal Ctrl H, kemudian kata Anda diganti menjadi you lagi, langsung replace all. Oke, jadi semua kata Anda sudah tidak ada, diganti dengan you, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kata Anda di sini, ya otomatis akan diganti juga. Oke, saya pikir itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan like kalau misalnya ini bermanfaat, silakan dislike kalau memang tidak bermanfaat bagi Anda. Silakan komen kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Amole nare.